kira-kira 700 tahun lah sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Surau Al-Hidayah, surau yang luar biasa cantiknya, terletak di kaki gunung. Kemudian yang kita hormati juga para imam surau, mungkin imamnya lebih dari satu, para pengurus yang lainnya, para nuja, bilal, dan seterusnya. Kemudian orang-orang tua kita yang hadir pada malam hari ini, dan tentunya kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama tentu puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan karunia dan rahmat darinya kita dapat hadir di surau ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan tidak kurang satu apapun. Tadi kita sudah sholat maghrib ya, kemudian sholat isya. Saya sholat maghribnya di Ranai, sholat isyanya di Ranai. Tapi alhamdulillah karena pakai Honda jadi cepat ya. Kalau mare di Kandayan, itulah kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada umat sekarang ini ya. Berbeda dengan orang tua kita dulu. Tentunya hal ini patut kita syukuri. Surau yang begitu cantik. Ini warna putih atau warna apa? Putih ya? Ini warna putih. Saya lihat warna bukan putih ini. Hah? Bukan. Iya, saya bingung tadi. Saya lihat jauh warnanya bukan putih. Saya lihat di dekat warnanya putih. Ya, jangan mata saya salah. Putih agak biru-biru, bukan biru pula ya. Inilah surau Al-Hidayah. Kelihatan putih tapi bukan putih. Kemudian salawat dan salam selalu terlimpahkan untuk junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Tentu kita berharap, kita berazam kepada Allah agar kita ini terus tetap setia berada dalam risalah Islam yang beliau bawa ini sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ini asli orang kampung ya, orang Tanjung. Maka nanti saya dalam menyampaikan ini bahasa dia campur-campur, cambo-cambo. Paham bahasa kampung kan? Dia ada yang tidak paham. Kalau anak-anak kecil ya, hati-hati anak-anak kecil, karena orang tua selalu mengajarkan pakai bahasa Indonesia ya. Nanti bahasa daerahnya hilang ya. Harus diajarkan semuanya. Bahasa Indonesia juga, bahasa daerah juga, jangan sampai hilang. Saya perkenalkan diri dulu ya. Ini saya dikasih waktu sampai jam berapa? Terserah ya.
Ya, ada kode dia. Ya. Kalau lah ada kode berarti lah udah ya. Nama saya Nikmat ya. Pakai ain ya, nikmat. Pakai ain itu artinya karunia, kenikmatan. Karena bahasa Arab ini kalau salah huruf biasanya salah arti. Jangankan salah huruf, salah harokat saja salah arti, apalagi salah huruf ya. Kalau seandainya kita pakai kop, itu artinya terbalik. Yang artinya kalau ain itu karunia, kalau pakai kop itu artinya bencana. Niqmah itu artinya bencana. Biasa ibu-ibu sering melantunkan sholawat badar, ya tak? Bapak-bapak ini saya agak ragu ya. Kalau ibu-ibu saya agak yakin sedikit ya. Sering sholawat badar, biasanya kalau yang sering pengajian. Sholat badar itu ada bunyinya begini ya. Ilahi salimil ummah, ya kan? Sholatullah salamullah. Nah, itu pembukaannya ya. Ada bunyinya ilahi salimil ummah minal afati wan. Nah, itu pakai kop atau pakai ain atau pakai apa? Itu pakai kop. Jangan coba-coba pakai ain ya. Kalau pakai ain artinya berbahaya ya. Ilahi wahai Tuhanku, salimil ummah, selamatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal afati wan niqmah, selamat dari apa? Dari bencana. Bukan minta selamat dari karunia. Kalau minta selamat dari karunia berarti tidak ingin karunia. Maka hati-hati membaca salawat itu, jangan sampai minan wan ni'mah, tapi bacalah wan ni'mah. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Saya asli orang Tanjung, ayah wan Tanjung, mak wan Tanjung, tok aki wan Tanjung, tok wan Tanjung, tok nyang pun mungkin wan Tanjung ya. Mungkin sampai ke tok nyong mungkin ya. Wan Cerok ya. Wan Cerok asal muasal. Tapi asal kita ini tetap bukan orang sini. Asal kita ini semuanya orang luar. Bahkan Nabi Adam saja orang luar juga, yang bukan dari bumi ini kan, dari surga. Baik, Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ini merupakan makhluk Allah yang paling mulia. Bukan sekedar manusia paling mulia, tapi makhluk Allah yang paling mulia. Tentu kelahiran beliau itu ada tanda-tanda yang menyertainya. Kelahiran Nabi tidak sama dengan kelahiran kita ini. Kalau kelahiran kita mungkin atau biasanya tanda-tandanya ibunya sakit perut ya, sebelum melahirkan beberapa hari sakit perut ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tanda-tandanya itu lebih agung, lebih mulia daripada kita dan berbeda dengan kita. Kita mulai saya nak cerita sedikit ya, sedikit banyak. Kalau ibu kita melahirkan kita, tanda-tandanya itu kan beberapa hari sebelum melahirkan. Betul Pak Haji? Betul ya. Kalau Nabi Muhammad SAW itu ratusan tahun sebelumnya, mungkin ribuan tahun sebelum beliau lahir, itu sudah disebut beliau akan lahir. Sudah banyak yang tahu akan ada Nabi yang akhir zaman yang akan lahir nanti sebagai penutup para nabi.
kita mulai dari kira-kira 700 tahun lah sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 700 tahun itu lama atau sebentar? Lama ya, lama. Ada seorang raja dari Yaman, namanya Tubba. Suatu ketika Tubba ini dalam perjalanan singgah ke Madinah. Di Madinah beliau menitipkan anaknya kepada penduduk Madinah. Dulu namanya bukan Madinah, tapi Yathrib. Yathrib adalah nama salah satu dari anak keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Dibuat menjadi nama tempat Yathrib. Kemudian ketika Tubba melanjutkan perjalanan, anaknya ini dibunuh oleh sebagian penduduk Madinah. Ketika pulang ke Madinah lagi singgah, maka dia mendapati anaknya terbunuh. Ini seorang raja, anak dia mati. Marah enggak? Marah ya. Apa yang dilakukan Tubba? Beliau membunuh juga penduduk Madinah, dan beliau berazam untuk menghancurkan, meluluh lantakkan Madinah. Tetapi sebelum rencananya itu terlaksana, beliau berjumpa dengan dua orang pendeta dari agama Yahudi. Pendeta ini mendengar Tubba akan menghancurkan Madinah, maka pendeta ini bilang sama Tubba, ayyuhal malik, wahai raja, jangan sekali-kali, kalau bahasa kita, jangan sekali-kali engkau hancurkan Madinah ini. Kata Tubba, mengapa demikian? Kenapa pula mereka sudah membunuh anakku? Kata pendeta itu, sesungguhnya ini adalah tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman nanti lahir di Mekah, hijrahnya di sini. Karena percaya dengan ucapan dua orang pendeta tadi, maka Tubba tidak jadi melanjutkan niatnya, sehingga selamatlah Madinah dan penduduk Madinah. Bahkan menurut riwayat, Tubba ini berdiam di Madinah selama 1 tahun menunggu kedatangan atau hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang ditunggu tidak kunjung datang. 700 tahun kemudian, tentu Tubba sudah wafat. Maka dalam sebuah hadis Nabi bersabda, la tasubbu Tubba'an fa innahu qad aslama. Jangan kalian cela Tubba, karena sesungguhnya dia sudah masuk Islam sebelum Islam itulah lahir. Dalam suatu riwayat disebutkan Tubba adalah orang yang pertama kali memberi kiswah kepada Ka'bah. Ka'bah itu kan ada kain, namanya kiswah. Itu yang pertama kali memberikan itu, mengenakan itu adalah Tubba. Tubba adalah raja Yaman yang sudah masuk Islam sebelum Islam itu datang. Di dalam Al-Quran itu disebutkan nama Tubba. Kemudian yang dicela dalam Al-Quran itu kaumnya Tubba. Tubbanya tidak, karena Tubba sudah masuk Islam. Itu yang pertama, 700 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, setelah ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa namanya ayah Nabi? Adik-adik, ayahnya Nabi Muhammad siapa namanya? Abdullah ya. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf
bin Qusay bin Kilab dan seterusnya ya, sampai ke Adnan. Ada dalam Sahih Bukhari yang disepakati dari Adnan sampai ke Nabi Ibrahim itu diperdebatkan oleh para ulama tentang nasabnya. Ada yang menyebutkan 40 orang Adnan sampai ke Nabi Ibrahim ya. Sampai ke Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ada yang menyebut 40 orang. Setelah Abdullah ini ayahnya Nabi menikah dengan ibunya Nabi, Siti Aminah binti Wahbin. Ingat ya, Siti Aminah binti Wahab atau Wahbin. Abdullah keluar rumah jalan-jalan, ketemu dengan seorang wanita namanya Fatimah binti Mur. Fatimah binti Mur ini adalah wanita Mekah yang paling cantik waktu itu. Kemudian dia juga paling paham dengan kitab-kitab terdahulu, A'rafun Nisa. Dia banyak membaca kitab. Kemudian A'rafun Nisa, wanita yang paling menjaga diri ya. Tidak pernah jalan sama laki-laki ya. Pokoknya paling paling, kalau bahasa kita paling alim ya. Tapi ketika bertemu dengan Abdullah, dia menegur Abdullah. Tak pernah wanita ini menegur laki-laki. Ketika bertemu dengan Abdullah, dia tegur ya. Man anta, siapa engkau? Abdullah bilang, saya ini ya. Kemudian Fatimah tadi bilang lagi, halaka an taqo alayya fa'utika minal ibil. Apakah engkau ingin berhubungan denganku, akan aku kasih upah seekor unta. Lalu Pak Jizari mana jawab apa kata Abdullah ya? Diajak berhubungan ya, berhubungan suami istri dengan orang seperti itu ya. Kata Abdullah apa? Fa'ammal haram fal mamat dunahu ya. Adapun kalau diajak melakukan yang haram, maka mati itu lebih baik bagiku. Nah, ini Abdullah zaman dulu ya. Mudah-mudahan Abdullah zaman sekarang juga seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Ada yang nama Abdullah di sini? Ada. Mudah-mudahan ya sama ya. Kemudian setelah peristiwa itu Abdullah tadi pulang ke rumah, bertemu dengan istrinya Siti Aminah. Ketika bertemu dengan istrinya, Abdullah cerita sama istrinya bahwa tadi saya ketemu dengan wanita ini dan dia bilang seperti ini. Nah, itu Abdullah dulu ya, cerita dengan istri. Kalau Abdullah sekarang cerita tidak dengan istri? Mudah-mudahan cerita ya. Tapi istrinya Siti Aminah yang dulu, ketika diceritakan seperti itu tidak marah ya. Kalau Aminah zaman sekarang apakah seperti itu? Mudah-mudahan seperti itu juga. Kena kejo dengan punong kayu pun dah. Benda dia bang, mulai hendak ya. Jadi awak ke bumbau, mulai naik sikit ya. Tapi insya Allah ya, apalagi jamaah surau Al-Hidayah ya. Ketuanya aja kalem ya, santai. Jamaahnya juga seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Apalagi diam di bawah gunung ya, sejuk ya. Apalagi hujan tadi siang, sejuk lagi ya. Setelah diceritakan, Siti Aminah biasa saja. Kemudian mereka berhubungan suami istri. Memang istrinya wajar. Kemudian
beberapa saat atau beberapa hari, wallahu alam, itu Abdullah keluar lagi, jalan lagi, ketemu lagi dengan orang tadi, Fatimah binti Mur tadi. Ketika bertemu itu, Fatimah tidak menegur, mungkin noleh pun tidak, mungkin cuma nyiliu sikit, nyiliu ya. Jadi Abdullah pula yang heran ya. Maka Abdullah langsung menegur, wahai Fatimah ya. Kira seperti ini ya. Kikigau je lah ya. Wahai Fatimah ya. Kemarin bukan main ya. Hari ini noleh pun tidak. Kok bisa seperti itu? Apa kata Fatimah? Ya Abdullah, wahai Abdullah, lastu bisahibati ribah, ra'aitu nuran nubuwah fi wajhika. Wahai Abdullah, aku bukan wanita seperti yang kalian bayangkan, laki-laki itu ya. Sesungguhnya kemarin itu aku melihat di wajahmu ada cahaya kenabian. Tapi sekarang ini cahaya itu sudah hilang. Apa yang engkau lakukan setelah engkau bertemu denganku kemarin, wahai Abdullah? Maka kata Abdullah, waqatu ala zaujati, aku berhubungan suami istri dengan istriku. Kalau begitu pantas ya. Jadi cahaya itu cahaya kenabian Nabi Muhammad SAW yang nampak di wajahnya Abdullah ya. Kemudian ketika Abdullah berhubungan dengan istrinya, cahaya itu masuk ke rahim istrinya sehingga hilang dari wajahnya itu. Fatimah binti Mur itu inginnya anak yang akan jadi nabi itu lahir dari rahimnya dia. Itu inginnya. Bukan dia ingin gitu-gituan, bukan ya. Dia ingin seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah telah mentakdirkan Nabi akhir zaman itu lahir dari rahimnya Siti Aminah, bukan Siti Fatimah. Nak di apapun tak akan bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita yang kedua. Cerita yang ketiga. Sebelum Nabi lahir, itu ramai-ramai atau ada beberapa orang Arab yang memberi nama anaknya dengan nama Muhammad. Kok bisa? Mengapa demikian? Karena mereka mendengar dari orang-orang yang tahu Nabi akhir zaman itu akan lahir nanti namanya Muhammad. Mereka tahu dari mana? Dari orang-orang pintar, dari paranormal, arrafah, orang arif, dari pendeta-pendeta, karena sudah tertulis ya. Itu namanya Muhammad. Maka mereka berharap anak mereka itulah yang menjadi nabi. Dikasihlah nama dengan nama Muhammad. Dalam catatan sejarah itu setidaknya ada 6 nama. Ada 6 nama anak yang diberi nama dengan nama Muhammad sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Saya lupa nama-namanya. Ada Muhammad bin Maslamah, Muhammad bin Hamron, Muhammad bin Barra, Muhammad bin Masaji, Muhammad bin Khuzai, Muhammad bin Sufyan, kalau tidak salah saya ya. Jadi dari 6 orang ini tidak ada yang mengaku jadi nabi dan tidak ada yang diakui menjadi nabi. Ngaku tidak, diakui pun tidak. Cuman yang ketujuh yaitu Muhammad bin Abdullah lah yang mengaku menjadi nabi dan diakui juga sebagai nabi. Itu yang keberapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Tapi belum selesai ya. Yang keempat, setelah Nabi lahir, suatu malam ada seorang pedagang Yahudi, dia berdagang di Mekah. Ini cerita diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam Tirmizi.
Menurut Imam Hakim sanadnya sahih. Jadi pedagang Yahudi ini mengumpulkan orang-orang Quraisy ya, atau orang-orang Mekah di suatu majelis. Dia bilang telah lahir Ahmad al-Akhir, Nabi akhir zaman. Dia bilang seperti itu. Kalau seandainya aku salah, lahirnya bukan di Mekah tapi di Palestina. Kalau aku salah, tapi tebakanku atau keyakinanku dia tuh lahirnya di sini. Orang itu melihat bintang, melihat langit. Karena suasana sebelum dan setelah Nabi lahir itu berbeda. Sebelum Nabi lahir itu langit agak redup ya, agak gelap. Setelah Nabi lahir itu langit agak terang. Kenapa? Karena sebelum Nabi Muhammad SAW lahir itu penjagaan langit agak kurang daripada setelah Nabi lahir. Maka dalam surat Al-Jin itu diceritakan bahwasanya jin itu punya tempat duduk, tempat nongkrong di sisi langit itu. Tempat nongkrong untuk mendengar berita-berita langit. Buka surat Al-Jin, baca. Itu kesaksian daripada jin. Dia punya tempat nongkrong di langit. Kalau ada berita dia dengar ya. Setelah dia dengar berita langit, kemudian dia sampaikan kepada orang yang ada di bumi ya. Sampaikan ke Pak Jizar'i misalnya kan, sampaikan ke bapak-bapak imam yang lain ya, atau sampaikan ke paranormal ya. Maka orang dulu itu paranormalnya itu banyak juga betulnya ya. Kalau sekarang ini banyak juga salahnya ya, tebakannya itu, ramalannya itu. Kenapa? Karena setelah Nabi Muhammad lahir itu penjagaan langit diperketat, sehingga ketika jin naik ke atas mencuri berita itu langsung disambar oleh api ya, oleh bintang-bintang, mungkin meteor segala macam ya. Itulah yang dilihat oleh orang Yahudi itu. Dilihat terang itu bintang-bintang itu, api-api itu yang menjaga langit itu. Setelah orang Yahudi tadi menyampaikan informasi itu, maka orang-orang kembali ke rumah masing-masing. Kemudian dapat informasi telah lahir anaknya Abdullah, namanya Muhammad, diberi nama oleh kakeknya dengan nama Muhammad. Kemudian informasi itu disampaikan kepada Yahudi tadi, orang Yahudi tadi. Kemudian orang Yahudi itu bergegas pergi ke rumahnya Siti Aminah. Apa yang dilihat? Yang dilihat punggungnya Nabi SAW. Karena ada tanda kenabian. Di antara punggungnya Nabi itu, di antara pundaknya Nabi itu ada tanda bulat, warnanya hitam kuning, sauda safra, ada bulu-bulu. Itu sesuai dengan pengetahuannya orang Yahudi tadi, dan itu disampaikan. Maka ketika Nabi SAW dikeluarkan, itu orang Yahudi langsung melihat itu. Dilihat, dibuka, ternyata betul ada tanda itu. Langsung orang Yahudinya pingsan. Setelah bangun lagi, orang Yahudi bilang zahabat an-nubuwah min bani Israel, dan seterusnya, wafazatil arabu, telah hilang kenabian dari Bani Israel, sekarang orang Arab yang berjaya. Karena Nabi sekarang ini dari orang Arab. Mengapa orang Yahudi tadi bilang seperti itu? Karena dari zaman Nabi Yakub alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam itu semua nabi dari kalangan orang Yahudi. Nabi Ibrahim punya anak yang kita tahu berapa? 2 orang ya kan? Mungkin ada lagi anak yang lain. Yang terkenal itu 2 orang. Yang pertama Nabi Ismail. Yang kedua Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak yang dikenal 2.
Yang pertama Nabi Yakub jadi nabi. Yang kedua namanya Is. Nabi Yakub punya anak 12. Satu orang jadi nabi, yaitu Nabi Yusuf. Dari 12 orang anak Nabi Yakub itulah menurunkan para nabi dari kalangan Bani Israel. Jadi dari Nabi Yakub sampai Nabi Isa itu nabi-nabi dari keturunan itu semua. Dari keturunan orang Yahudi itu. Sedangkan anaknya Nabi Ishak yang kedua Is itu punya anak namanya Rum. Rum itu cikal bakal atau bapak daripada bangsa Romawi, menurunkan raja-raja. Itu saya baca di kitab Tafsir Imam Al-Qurtubi. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam tinggalnya di Mekah. Anak keturunan Nabi Ismail lama sekali tidak ada yang menjadi nabi, kecuali Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu enggak berapa lama jarak antara Nabi Muhammad dan Nabi Ismail? Kurang lebih 2300 tahun. Kurang lebih ya. Antara Nabi Ismail dan Nabi Isa itu sekitar 1600-an atau 1700-an. Antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad 500 sampai 600 tahun. 1600 atau 1700 tambah 600 sama dengan 2300. Itu kurang lebih ya. Antara 2200, 2300, 2400 tahun. Itu jarak antara Nabi Muhammad dan Nabi Ismail. Ini tak ada nabi ya. Kira-kira tidak ada nabi di situ. Maka ketika lahir nabi akhir zaman ini, maka orang Yahudi tadi langsung mengatakan zahabat an-nubuwah min Bani Israel, telah hilang kenabian dari Bani Israel. Karena selama ini nabi itu dari kalangan mereka, tidak dari kalangan yang lainnya. Itu maka dia pingsan. Jadi hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sedikit kisah sebelum kelahiran Nabi sampai kepada Nabi lahir. Ketika Nabi lahir, saya lanjutkan ya. Masih tahan? Masih ya. Kalau cakap nih tahan je sebetulnya ya. Cuma kaki yang dia tahan ya. Deha, besok ya. Besok. Main bal tahan 2 jam ada, ya kan? Masa ceramah dia tahan. Ketika Nabi SAW lahir, si kecil, itu yang pertama kali menyusui beliau adalah ibunya, Siti Aminah. Kurang lebih 7 hari lah. Setelah itu disusui oleh Suwaibah. Suwaibah adalah budak Abu Lahab. Abu Lahab paman Nabi. Suwaibah itu adalah orang yang pertama kali memberitahu kepada Abu Lahab dan kakek Nabi Abdul Thalib bahwa Nabi itu lahir. Maka gara-gara itu Suwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Karena senang, gembira dengan kelahirannya keponakan yang laki-laki ini. Tapi lah beso lain lah ya. Ketika lah beso, Abu Lahab jadi musuhnya ya. Karena Nabi membawa ajaran Islam. Abu Lahab tidak setuju. Maka adalah ayat Bismillahirrahmanirrahim, tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Nah, itu pamannya Nabi. Yang awalnya ketika Nabi lahir dulu dia senangnya luar biasa sampai memerdekakan budaknya. Nah, kira-kira Suwaibah ini menyusui Nabi kurang lebih mungkin 4 bulan ya. Setelah itu Nabi disusui oleh orang lain lagi, yaitu Halimah dari Bani Sa'ad. Maka namanya Halimah As-Sa'diyah. Kalau di tempat kita sebutnya namanya Halimah
Halimah tu Sa'diyah. Yang betul bacaannya Halimah As-Sa'diyah atau Halimatus Sa'diyah, bukan Halimah tu Sa'diyah ya. Tapi ndek halah ya. Mana lagi ya kan? Nabi Ibrahim aja kita sebut Behim kan? Ismail kita sebut Ma'il kan? Asal jangan sampai kita baca Quran wa iz qala wa id yarfa'u Ibrahim, kita wa id yarfa'u Behim, anda boleh ya. Harus wa id yarfa'u Ibrahimul qawaid wa Ismail, nanti wa Ma'il, anda boleh ya. Kalau bahasa sehari-hari boleh ya. Tapi saya yakin kalau kita nyebut Nabi Ibrahim, tak pernah kita sebut Nabi Behim, tak pernah kan? Tak pernah ya. Nabi Ma'il tak wah ya. Yang kita sebut Behim itu adalah orang kita yang diberi nama dengan nama Nabi Ibrahim. Kalau Nabi di si Ambeni ya. Jangan coba-coba sebut Nabi Behim ya. Nauzubillah min zalik. Astagfirullahalazim ya. Nabi Ibrahim. Jadi Halimah As-Sa'diyah ini berasal dari kabilah Sa'ad di luar Mekah. Dia datang ke Mekah bersama ibu-ibu dari kabilah Sa'ad itu atau dari Bani Sa'ad, memang sengaja untuk mencari anak yang akan disusukan untuk dapat upah. Waktu itu Bani Sa'ad sedang paceklik, kekeringan, agak payah hidupnya. Kambing-kambing kurus, onta-onta kurus. Maka mereka ke Mekah untuk mendapat upah daripada menyusui anak yang baru lahir di Mekah. Berjalanlah mereka sampai ke Mekah. Kawan-kawan Halimah ini dah dapat anak nih, dah dapat anak susuan, anak untuk disusukan. Ada satu anak, yaitu Muhammad ini yang masih kecil, tidak ada yang mau ngambilnya. Karena anak yatim, hanya ada ibunya sama kakek. Dipikir-pikir nak kasih upah apa ya? Ayahlah mati ya. Adik-adik ini masih ada ndak ayahnya semua? Ada yang ada ni sik. Mak masih ada? Masih yan ya. Ayah, bahal ayah cepat mati ya. Ayah saya meninggal saya umur mungkin 2 tahun, mungkin belum sampai mungkin ya. Nama dia yatim ya. Kalau dalam bahasa Arab itu meninggal ayah yatim, meninggal ibu yatim juga. Meninggal ayah namanya yatimul ab, meninggal ibu namanya yatimul Kalau bahasa kita yatim meninggal ayah, yatu meninggal ibu, ya kan? Yatim piatu meninggal ayah dan ibu. Memang pandai orang kita buat nama ya. Daripada tidak dapat anak yang akan disusukan, ambil sajalah anak ini. Ini pikirannya Siti Halimah ya. Barangkali anak ini mendatangkan keberkahan. Ternyata betul. Ketika dibawa itu umurnya kurang lebih 4 bulan mungkin ya, kurang lebih lah. Ketika dibawa maka terjadi keberkahan-keberkahan, terjadi keajaiban-keajaiban. Halimah Sa'diyah ini yang awalnya susunya itu airnya sedikit, anaknya tiap malam nangis karena air susunya tidak cukup ya. Ketika Nabi itu sudah bersama dia, maka air susunya tiba-tiba banyak. Dia bawa anak juga, bawa anak kecil juga ketika ke Mekah itu. Maka ketika Nabi menyusui, Nabi kenyang, anaknya menyusui, anaknya juga kenyang. Maka Halimah dan suaminya mengatakan, kami tidak pernah dapat tidur selelap ini ya. Karena biasanya anaknya nangis terus setiap malam.
karena lapar. Ketika Nabi dibawa tadi, ya, maka air susunya bertambah, air susunya jadi banyak. Bahkan onta yang kurus yang dibawa itu juga jadi banyak air susunya. Sampai ke kampungnya, kambing-kambingnya yang kurus jadi gemuk. Keberkahan mewarnai kehidupan Halimah dan suaminya. Berbeda dengan orang lain. Ya. Sehingga semakin sayanglah Halimah ini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika umur 2 tahun itu waktu sapih, ya, waktu penyapihan. Menda bahasa kita dia. Waktu melepas susu, ya. Itu Nabi Muhammad diantar ke ibunya. Tapi Halimah minta lagi. Akhirnya dikasih sama ibunya, dibawa ke tempat Halimah lagi. Sampai umur 4 tahun atau umur 5 tahun, terjadi peristiwa pembelahan dada. Nabi sedang main-main, ditangkap sama malaikat Jibril, kemudian dada Nabi dibelah. Kawan-kawannya lihat, kawan-kawannya kasih tahu dengan Halimah. Karena khawatir takut ada apa-apa, maka Halimah mengantarkan Nabi kepada ibunya lagi. Kira-kira umur 4 atau 5 tahun. Mungkin kalau tak ada peristiwa itu, mungkin masih di sana diam. Nah, ini pembelahan dada yang pertama kali dilakukan kepada Nabi SAW. Karena Nabi itu katanya, ya, yang jelas itu 2 kali. 2 kali dibelah dadanya. Pertama waktu masih kecil, kemudian yang kedua ketika Isra Mi'raj. Ada lagi yang mengatakan 3 kali, yaitu ketika Nabi diangkat menjadi Rasul. Ada yang mengatakan seperti itu, wallahu alam. Tapi yang jelas itu 2 kali, ketika masih kecil sama ketika Isra Mi'raj. Bersama ibunya Siti Aminah yang sudah tidak bersuami lagi. Tapi Allah juga menakdirkan Nabi bersama ibunya cuman beberapa tahun saja, setahun lebih atau 2 tahun. Karena umur 6 tahun ibunya wafat. Sehingga Nabi pindah lagi diasuh oleh kakeknya. Kakeklah tua oke. Umur 8 tahun kakeknya lagi wafat. Diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini sampai Nabi menjadi nabi baru beliau wafat. Abu Thalib itu apakah masuk Islam atau tidak? Abu Thalib itu tidak masuk Islam. Saya punya buku di rumah, judulnya Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib, paman Nabi. Buku itu mengatakan Abu Thalib itu selamat. Abu Thalib itu selamat nanti di akhirat. Beliau di dunia ini memang tidak Islam, tapi beliau itu beriman. Dia termasuk orang yang beriman menurut Allah, tapi tidak beriman menurut manusia. Kan ada orang yang beriman menurut Allah plus beriman menurut manusia. Insya Allah seperti kita nih, yakin ya? Insya Allah. Ada lagi orang yang beriman menurut Allah saja, tapi tak beriman menurut manusia. Itu orang yang meyakini, membenarkan Nabi SAW, tapi dia tidak tidak mengucap 2 kalimat syahadat. Orang seperti itu selamat nanti di akhirat. Setelah dihisab amal perbuatannya. Ada enggak orang seperti itu? Ada, tapi kita tidak tahu. Di kehidupan dunia dia bukan orang Islam, dan kita tidak boleh memperlakukan dia seperti orang Islam. Kalau meninggal dikuburkan bukan dengan Islam, karena dia tidak Islam, tapi dia beriman menurut Allah. Seperti itulah juga Abu Thalib. Ada kebalikannya, orang yang beriman menurut manusia tapi tidak beriman menurut Allah. Menurut manusia dia beriman,
menurut Allah tidak beriman. Nah, ini namanya apa? Zindik, ya. Kafir zindik. Dia menampakkan dia Islam, tapi dia membenci Islam. Dulu pada zaman Nabi namanya orang munafik. Mereka sholat bersama Nabi, tapi mereka membenci Nabi. Sholatnya kena takut. Dalam hatinya membenci, ingin mencelakai dan seterusnya. Orang munafik nifak i'tiqad namanya. Munafik itu ada dua. Munafik ada dua. Yang pertama munafik nifak i'tiqad, yang kedua munafik nifak amal namanya. Munafik nifak i'tiqad ini yang paling bahaya. Mengaku Islam tapi dia membenci Islam. Keyakinannya munafik. Ada munafik nifak amal. Nah, munafik nifak amal ini banyak, ya. Banyak, ya. Misalnya kalau di masjid dia rajin, ya. Tapi kalau di rumah dia malas. Nah, kalau masjid full sembahyang dia, ya. Tapi kalau lah ke rumah malas, ya. Itu namanya munafik nifak amal, ya. Orang seperti itu bahasa lainnya orang fasik, ya. Orang yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan tidak mengerjakan perintah Allah. Kemudian yang keempat, orang tidak beriman menurut Allah, juga tidak beriman menurut manusia. Nah, itu orang-orang yang kita lihat itu, ya. Orang kafir yang jelas-jelas mengakui dia kafir. Orang kafir yang jelas-jelas mengakui dia kafir. Nah, itu yang keempat. Tidak beriman menurut Allah plus tidak beriman juga menurut manusia. Kalau kita ini insya Allah termasuk yang pertama. Amin, ya. Nah, harus yakin yang pertama itu beriman menurut Allah, juga beriman menurut manusia. Wallahu a'lam, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin cerita kelahiran Nabi sampai di situ, ya. Andai terus sampai Nabi meninggal mandi udah nih, ya. Soalnya Nabi wafat sama 12 Rabiul Awal juga, ya. Jadi 12 Rabiul Awal ini di samping hari lahirnya Nabi, dia juga tanggal wafatnya Nabi. Nah, jadi memang ceramah 12 Rabiul Awal ini banyak yang nak diceramah sebetulnya, ya. Nabi hijrah sampai di Madinah juga tanggal 12 Rabiul Awal juga. Salat Jumat pertama kali yang dilakukan oleh Nabi di Madinah juga tanggal 12 Rabiul Awal, hari Jumat itu. Hari Jumat 12 Rabiul Awal. Karena Nabi sampai di Kuba itu hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal. Bermukim 4 hari. Kemudian tanggal 12-nya hari Jumatnya Nabi berjalan ke Madinah. Sebelum sampai di Madinah sekitar 6 kilo, ya, dari Madinah itu Nabi sholat Jumat, kenalah masuk waktu Jumat. Maka ada masjid di situ namanya Masjid Jumat, ya. Yang pergi haji mungkinlah ada, mungkin, ya. Masjid Jumat. Tempat sholat Jumatnya pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan anugerah, berkah, rahmat untuk seluruh alam. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin." Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi keberkahan, rahmat untuk seluruh alam. Bagi orang beriman seperti kita ini, keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Bagi orang yang tidak beriman, itu rahmat untuk di dunia saja.
Karena sebelum Islam itu datang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum Islam itu datang, tatanan dunia itu kacau. Mekah itu kacau sebelum datangnya Islam. Sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang jahiliyah dulu tawaf dalam keadaan telanjang. Ngeliling Ka'bah telanjang. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan orang-orang jahiliyah tawaf dalam keadaan telanjang kecuali al-humus, yaitu orang Quraisy. Orang Quraisy ada yang telanjang, ada yang tidak telanjang. Ketika ditanya kenapa tawaf telanjang, apa jawaban mereka? Kami tawaf telanjang ini karena kami tidak ingin tawaf dengan baju yang penuh dengan dosa. Jadi kami buka baju, kami buang dosa itu, kami tawaf dalam keadaan suci telanjang bulat. Ya. Itu namanya akal terbalik. Yang berdosa itu baju atau orangnya? Orangnya. Ini dia bilang baju pula yang penuh dosa. Padahal orangnya. Nah, itulah kondisinya. Ya. Sebelum Islam datang, orang Arab itu tidak suka dengan kelahiran anak perempuan. Nah, ini ibu-ibu ya. Jadi bersyukurlah dengan datangnya Islam ya. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ya tentang keutamaan seseorang yang punya 2 orang anak perempuan dan mendidiknya sampai anak itu baligh. Kata Nabi akan bersama saya nanti ya. Akan bersama saya di akhirat. Itu keutamaan perempuan dalam Islam. Sebelumnya itu kalau ada anak perempuan lahir itu dianggap sebagai beban. Bahkan tidak jarang banyak yang dibunuh, dikubur hidup-hidup. Surat An-Nahl ayat 58 kalau tak salah saya. Wa idza busyira ahaduhum bil unta zalla wajhuhu muswadda wa huwa kazim. Ya, nanti cek ya takut saya salah sebut ayatnya ya atau ada huruf harokat yang lupa yang salah. Ketika salah satu di antara mereka diberi kabar kelahiran anak perempuan, maka mukanya hitam ya. Mukanya menghitam, marah ya, ndik timak karena lahir anak perempuan. Ya. Maka dalam surat At-Takwir itu diisyaratkan wa idzal mau'udatu su'ilat bi aidambing kutilat ya. Ketika anak perempuan ditanya bi aidambing kutilat sebab dosa apa sehingga mereka dibunuh, dikubur hidup-hidup. Itu menceritakan dulu pada zaman jahiliyah sebelum Islam. Anak perempuan dikubur hidup-hidup. Ada seorang sahabat Nabi namanya So'ah bin Najiyah. Sebelum masuk Islam, ini sahabat ini baik ya. Beliau bilang, sebelum datangnya Islam saya menghidupkan atau menggagalkan pembunuhan tidak kurang daripada 300 anak perempuan. Caranya gimana? Ditebus. Satu ekor anak, bukan ya. 1 orang anak perempuan itu ditebus dengan 2 ekor onta. Pak mahal apa gau dia? Ya. Satu ekor onta itu berapa? Mahal harganya. Ya. Sapi berapa seekor? Belasan juta ya. Onta lebih lagi. Jadi lebih daripada 300 orang anak perempuan itu yang beliau tebus. Kena nak dibunuh oleh orang tuanya, beliau tebus ya. So'ah bin Najiyah. Akhirnya beliau datang Islam, beliau masuk Islam. Nah, itu yang terjadi ya pada zaman jahiliyah. Kemudian Ka'bah itu disusun atau
didirikan berhala-berhala, yang mana sebelumnya itu pada zaman Nabi Ismail, Nabi Ibrahim itu tidak ada hal-hal demikian. Orang yang membawa berhala pertama kali ke Ka'bah atau ke Mekah itu namanya Amrun bin Luhai bin Qom'ah. Itu hidup sekitar 300 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam wafat. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Orang ini yang pertama kali membawa berhala ke Mekah. Jadi orang-orang jahiliyah itu ketika mereka ditanya kenapa menyembah berhala, ditanya siapa Tuhan kalian, mereka jawab Tuhan kami Allah. Ketika ditanya kenapa kalau Tuhannya Allah, kenapa menyembah berhala? Jawaban apa? Jawaban mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami menyembah berhala itu karena kami ingin mendekatkan diri kami kepada Allah. Kami tidak nampak Allah itu, makanya kami sembah berhala. Pandai ada alasan dia. Pandai ke alasan dia. Nyembah berhala bukan kami nyembah berhala, tapi karena kami tak nampak Tuhan, maka kami sembah berhala. Nah, itu alasannya. Nah, itulah kira-kira yang terjadi pada sebelum kelahiran Islam, ya, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang Islam sudah ada, Nabi Muhammad sudah lahir, Islam sudah ada, dan Islam pun juga sudah sampai ke tempat kita. Berarti ini tanggung jawab kita sama-sama. Ini kodenya lah ada, ya kan? Nah, memang betul kata bapak ini, ya. Ndek bohong lalu bapak ini. Memang ada kode dia. Jadi sekarang tugas kita meneruskan perjuangan Nabi, perjuangan para sahabat, kemudian perjuangan para ulama. Bukan gampang Islam datang ke tempat kita ini. Tidak gampang, ya. Payah, ya. Bersusah payah juga dulu para ulama membawa Islam ini, ya. Kita sekarang alhamdulillah, ya, lah nyaman, ya. Surau bagus, ya. Karpet ada, lampunya lawa, ya. Kalau dulu surau pakai embau, ya. Dinding apa? Sagu enggak? Nibung, ya kan? Tiang nibung, ya. Sekali sujud nampak ayam sabung bewe, ya. Menang ayam merah, ya. Sanggem bah halamo nu sujud, ya. Rupa ngenong ayam sabung, ya. Sekarang dek pat dek nak ngenong membau, ya. Semakin husuk kita, mudah-mudahan semakin husuk, ya. Tapi tantangannya sekarang luar biasa, ya. Sekarang ini tantangannya, cobaannya lebih daripada dulu, ya. HP lah ada lu ti mana ada HP, ya. TV je disek lo dia kan. Lo dia hiburan. Kalau dulu hebatnya hiburannya itu ke surau, itu hiburan. Hiburannya itu ke masjid, ya kan? Main tapok, main kejo, ya kan? Main macam-macam main magek dah, ya. Jadi magek ti kalau kita ndik pergi surau, ndak kita nangis kat rumah, ya kan? Tanya dengan Pak Haji tu pasti, ya. Kalau dia diberi oleh ayah pergi masjid pergi surau, ndak nangis kat rumah, ya. Miut nangis ah, ya. Ya, kena di surau inilah tempat mainnya, ya. Baik di luar surau maupun dalam surau, kan Pak Haji, ya. Bergego landai surau, ya. Apalagi yang landai dari kayu. Ini saya sengaja saya ceramah pakai bahasa Pak, bahasa Kampung, Pak, ya. Bisa ndek terlacak ini, ya. Kan orang sini ndek paham, ya. Coba kita yang paham. Ya, jadi itu tanggung jawab kita semua, ya. Jadi mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama
Mudah-mudahan kita kuat, ya, kita sukses, kita dimudahkan untuk mengemban amanah ini, ya. Ini sekarang nih alhamdulillah Pak, ya, alhamdulillah. Kalau ada orang meninggal, banyak yang pergi takziah, ya kan, banyak pergi melayat, banyak kenal semua. Tapi 10 tahun lagi nanti coba lihat apakah seperti ini. Belum tentu. Jadi mudah-mudahan 10 tahun nanti juga masih seperti sekarang ini, ya. Ada tambul setelah ceramah, ya kan. 10 tahun lagi masih ada udah tambul nih. Mungkin ada tapi lah berubah, ya. Dik pasong, dik pisang kicol, ya. Lah berubah kek segala macam, ya. Mudah-mudahan kita dapat mempertahankan tradisi yang baik ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.